PSI meski sudah jadi partainya anak presiden, ternyata belum dikelola atau ditata dengan baik. Buktinya, pemilu sudah dekat. Beberapa PSI daerah tidak bisa ikut pemilu. Pasti ada yang nanya, mosok wis resmi jadi peserta pemilu kok di beberapa wilayah bisa suara sebuah partai enggak dihitung. Nah ini netizen mesti ngerti. Ini dia info terkini Widya. 5 partai di 14 kabupaten atau kota provinsi Jawa Tengah didiskualifikasi lantaran tidak menyerahkan laporan awal dana kampanye atau LADK kepada KPU setempat. 5 partai tersebut yakni Partai Garuda, Partai Buruh, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Hanura, dan Partai Bulan Bintang. Tapi sebelum menjelaskan hal itu, ada 3 wilayah yang status PSI meski sebagai peserta pemilu suaranya belas gak dihitung. Dan walaupun di wilayah itu suara sebuah partai mencapai 100 atau 200 ribu, bila dinyatakan didiskualifikasi, suara itu tidak dihitung sama sekali. Nah, sebenarnya nggak hanya PSI yang kena masalah ini, ada juga partai lain. Untuk PSI, suara pemilih yang tidak akan dihitung itu ada di Purworejo, Jawa Tengah, di Kota Lok Sumawe, sama Aceh Timur. Ini kan menandakan meski diketuai anak presiden, sebuah partai politik tidak kemudian tanpa ada kelemahan. Ini sekaligus seperti membuka ingatan kita. Pada awal laporan penggunaan dana kampanye, PSI kan sempat melaporkan jika pengeluaran dana kampanye mereka hanya 180 ribu. Kemudian mereka revisi. Sebenarnya agak aneh juga. Sebuah partai milik anak presiden yang balihonya ada di mana-mana, masa hanya keluar duit segitu? Kaisang beralasan terjadi salah entry. Makanya kemudian ada plesetan PSI itu partai salah input. Nah, salah input ini bisa terjadi di banyak institusi. Apalagi partai politik kan bukan perusahaan yang rutin membuat laporan. Hanya saja sebelum diserahkan ke KPU, tidakkah semestinya laporan itu dicek oleh seorang akuntan terlebih dahulu? Ini yang kemudian disorot banyak pihak. Apa sih masalahnya? Sampai entry data keuangan bisa terjadi kekeliruan yang sangat parah. Mau bagaimanapun hanya memasukkan pengeluaran 180 ribu itu kan fatal sekali. Masih mending nilainya ratusan juta. Mengapa begitu? Lah baliho sampai spanduknya ada di mana-mana. Masa cuma keluar duit 180 ribu. Nah, PSI yang gagal di 3 wilayah tersebut otomatis menunjukkan bagaimana Kaisang tidak mampu mengorkestrasi, mengikuti standar yang sesuai peraturan. Apa ini jadi ketularan bapaknya yang sudah mulai berani nabrak aturan? Makanya setidaknya kita bisa melihat menata sebuah partai itu nggak gampang. Dia juga mesti mematuhi aturan-aturan. Tidak boleh mendapat keistimewaan. Mau bagaimanapun, kita ucapkan salut pada Bawaslu yang kemudian memberi penjelasan jika PSI tidak memenuhi syarat. Masyarakat juga bisa menilai. Sebagai sebuah partai politik, walaupun targetnya kursi, administrasi tetap mesti dikerjakan dengan baik. Kata Pak Husain, Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Jawa Tengah, meski beberapa partai didiskualifikasi, termasuk PSI, nama calegnya tetap ada. Soalnya kan kertas surat suara sudah dicetak dan didistribusikan. Sementara laporan dana kampanye dilaporkan pada musim kampanye. Tidak mungkin KPU menarik suara yang sudah dikirim lalu mencetak ulang. Bila proses mesti dimulai lagi, waktunya tidak akan cukup. Di Jawa Tengah saja
ada 5 partai yang kena didiskualifikasi di 14 kabupaten maupun kota. Kebetulan PSI hanya dicoret di Purworejo. Pelaporan dana kampanye ini penting untuk melihat dan menilai dari mana partai politik mendapatkan dana. Jangan sampai kemudian parpol menerima dana dari pihak-pihak yang tidak jelas. Tujuan audit laporan dana kampanye mengantisipasi dana partai yang secara hukum bisa menimbulkan masalah. Sementara 4 partai lain di Jawa Tengah, termasuk partai baru dan non-parlemen. Partai besar lainnya tidak ada yang terkena sanksi. Hukuman ini otomatis memberi kerugian bagi para caleg di mana status partai di blacklist. Meski diragukan bakal meraih kursi Senayan, namun bungsu presiden ini percaya diri bila dirinya mampu meloloskan kadernya ke Senayan. Berbagai lembaga survei sudah merilis dan memperkirakan hanya ada 8 partai yang tembus DPR. PSI tidak termasuk di dalamnya. Jika kita nilai, memang melihat kampanye Kaisang, dia belum memiliki kelayakan sebagai ketua umum. Karena bila tampil di panggung, hampir Kaisang tidak berorasi dengan baik. Program bagi masa depan Indonesia bagaimana? Kita kan butuh tahu mengapa PSI tidak punya program spesifik. Apa sih yang mau diperjuangkan di DPR? Bukankah kita lihat PSI bagi Kaisang seperti hanya mainan saja. Tempat kumpul, tempat nongkrong, tempat dia dipuja-puja. Kita kan nggak tahu apa sih fokus si bungsu ini mau dibawa kemana partai itu. Mungkin ini bedanya sama kita-kita, anak muda bagi rakyat jelata. Ya mainannya sepedaan, naik gunung, mabar, atau orang agak elit dikit ya fitness lah, healing, atau koleksi barang-barang. Yang memang beda anaknya Pak Jokowi, mainannya partai bro. Lihat saja, sejak dia menjabat ketua umum PSI, ada beberapa desain balihonya. Mungkin sudah 5 kali berganti ya. Juga iklan di TV sering ganti. Bahkan berani muncul di jam prime time. Jam yang biaya iklannya tinggi banget. Meski partai baru, bila lihat kemampuannya memang beda. Dalam laporan keuangan partai politik, di pemilu sekarang ini duit yang dikeluarkan PSI memang terbesar kedua setelah PDI Perjuangan. Jika PDI Perjuangan dana kampanye mencapai 183 miliar rupiah, PSI mampu menghimpun 33 miliar rupiah. Lebih besar dari Golkar yang hanya 10 miliar atau Gerindra 2,8 miliar. Sekarang pertanyaannya, apakah dana kampanye besar merepresentasikan besarnya partai politik? Wallahu alam. Demikian info terkini Widya, sampai ketemu lagi di Ini Dia, info terkini Widya selanjutnya. Salam cerdas. Ini dia, info terkini Widya